Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Salam Patunggilan. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu dalam Sapa Pagi GKJW Jemaat Manukan. Saya berharap kondisi panjenengan semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Sapa Pagi kita diberi tema merawat yang tidak terawat. Dan sebagai landasan firman untuk perenungan kita diambil dari Lukas pasal 10 ayat 33. Injil Lukas pasal 10 ayat 33. Saya bacakan buat kita semua. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itulah firman yang menjadi landasan untuk perenungan kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, tentunya kita bertemu dengan banyak orang, banyak karakter dan banyak keadaan. Kita seringkali juga menemui saudara-saudara kita, orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita, mereka dalam kondisi yang tidak terawat, dalam arti terlupakan, terabaikan, atau mereka yang terpinggirkan gitu. Bisa jadi mereka itu adalah orang sakit yang tidak ada yang peduli, atau anak-anak yang terlantar, tidak diperhatikan di dalam keluarganya, atau orang yang dipenjara, atau orang yang patah hati, yang hatinya sakit. Dan tidak jarang juga kita bertemu dengan orang yang membawa kekecewaannya selama bertahun-tahun. Apakah yang harus kita perbuat, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang demikian? Hari ini kita akan belajar dari cerita Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Cerita ini tentunya sudah sangat familiar dengan kita, dan kita sudah sering mendengarnya, bahwa ada seorang yang menjadi korban penyamun tergeletak di pinggir jalan. Dan ketika dia tergeletak tidak berdaya, lewat 3 orang, tidak bersamaan tapi berturut-turut di dalam kisah itu. Yang pertama adalah seorang imam. Dia lewat situ dan dia melihat orang yang tergeletak itu, tapi dia berlalu. Kemudian datang orang kedua, seorang Lewi. Dia juga melihat sang korban dan dia berlalu. Berbeda halnya dengan seorang Samaria, orang ketiga yang lewat tempat itu. Dia melihat orang yang tergeletak itu, merasa berbelas kasihan, kemudian dia merawat lukanya, membawanya ke penginapan. Tidak hanya sampai di situ, dia bahkan memberikan uang kepada pemilik penginapan itu untuk memastikan orang yang menjadi korban ini dalam keadaan baik-baik saja setelah dia sembuh. Perawatannya ditanggung olehnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kisah cerita Tuhan Yesus tersebut? Ada 3 yang hendak saya bagikan bagi kita semua. Yang pertama adalah belas kasihan itu harus diikuti oleh tindakan. Dalam kisah ini ada seorang imam, ada seorang Lewi. Di cerita ini tidak ditentukan, tidak ditunjukkan apakah mereka itu punya belas kasihan atau tidak. Tetapi tentunya sebagai seorang yang beragama, mereka tentunya
mengenal belas kasihan. Namun kedua orang ini tidak melanjutkan belas kasihannya menjadi tindakan. Mereka berlalu. Entah apa yang menjadi alasannya. Ada kemungkinan sibuk. Waduh, nanti kalau menolong waktu saya tersita, sementara saya mempunyai urusan sebelumnya yang harus saya selesaikan. Mungkin juga mereka takut. Jangan-jangan perampoknya masih ada di sekitar situ, sehingga kalau saya berlambat-lambat, saya akan jadi korban yang berikutnya. Jadi tidak punya waktu memikirkan kepentingan mereka terlebih dahulu, dan yang kedua takut, dan mungkin juga alasan-alasan yang lain. Berbeda halnya dengan seorang Samaria. Di firman Tuhan tadi dinyatakan bahwa dia berbelas kasihan kepada korban itu. Dia berbelas kasihan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan diikuti dengan tindakan yang nyata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada ahli Taurat ini, kalau kita baca secara keseluruhan, kita menangkap kesan bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita untuk melakukan hal yang sama, yaitu mewujudkan belas kasihan menjadi satu tindakan yang nyata. Hal kedua yang dapat saya bagikan adalah Tuhan itu memakai orang yang mau. Memakai orang yang mau dipakainya untuk menjadi jawaban atas kebutuhan orang lain. Orang Samaria ini bukanlah ahli Taurat dan juga bukan orang yang terpandang secara kedudukan seperti orang Lewi tadi. Namun dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jawaban atas masalah yang dialami oleh korban penyamun tadi. Hal itu terjadi karena dia mau. Belas kasihan menggerakkan dia, menggerakkan hatinya, dan dia mau untuk mewujudkannya dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua itu mempunyai keterbatasan. Kita semua mempunyai talenta yang berbeda-beda. Tetapi dari semua keterbatasan dan talenta yang berbeda-beda itu, ada satu hal yang menentukan apakah kita bisa menjadi alat Tuhan atau tidak. Apakah kita bisa menjadi orang yang merawat yang tidak terawat atau tidak. Yaitu apakah kita mau dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, adalah tindakan orang Samaria itu, orang Samaria tadi, menunjukkan kasih Tuhan ada di dalam dia. Orang yang dianggap sebagai orang yang kotor, tidak murni di dalam suku Israel, di dalam orang Yahudi, orang Samaria kan dianggap orang yang tersisih dan tidak murni. Justru di orang yang dicap seperti itu, diberi label seperti itu, nyata kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi orang bisa melihat apakah Tuhan ada di dalam kita atau tidak, itu berdasarkan apa yang kita lakukan. Ketika kita merawat mereka yang tidak terawat, ketika kita mau menolong yang tersisih, mau mengasihi orang yang tidak dikasihi, sesungguhnya kita sedang menghadirkan kasih Kristus jadi nyata di dalam hidup kita.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, mari kita belajar dari orang Samaria ini. Mungkin kita bukan orang yang terpandang secara pengetahuan, secara kedudukan, namun jika kita mau mewujudkan kasih di dalam tindakan nyata, maka kita bisa menjadi tangan Tuhan yang menjangkau orang-orang yang tidak terawat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, masih banyak saudara-saudara kita yang memerlukan pelayanan kita. Di dalam perjalanan kehidupan, mari menjadi sesama yang saling menguatkan satu sama lain. Sebelum kita mengakhiri Sapa Pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kesempatan yang baik boleh mendengarkan firman Tuhan ketika kami hendak memulai hari. Tuhan, pada saat ini siapapun yang Tuhan bawa dalam kehidupan kami, ajar kami peka, mempunyai belas kasihan. Apabila mereka mempunyai kebutuhan, biarlah kami menjadi orang yang mau untuk merawat, untuk memberikan kelegaan, untuk memberikan pertolongan di dalam Tuhan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kami lemah, kami kecil, kekuatan kami, namun di dalam Tuhan segala sesuatu yang baik dapat kami perbuat. Oleh karena Roh-Mu memberi kami kekuatan, oleh karena Tuhan memberi kami kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Mohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami selanjutnya. Amin. Sampai bertemu kembali di Sapa Pagi berikutnya. Tuhan memberkati.